Si paling perdana. Anggota DPD RI Sultan B. Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024 hingga 2029 berdasarkan pemungutan suara dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu dini hari ini. Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih secara sah setelah meraup 95 suara, mengungguli mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni Lanyala Mataliti yang meraup 56 suara. Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 anggota DPD yang hadir berdasarkan kantung peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan perhitungan hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos. Berita selengkapnya simak dalam DMP Evening News malam hari ini. Selamat malam Indonesia, Jordan Gozali kembali menghantarkan DMP Evening News untuk edisi hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Beragam berita yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda, dan berikut adalah fokus utama kami malam hari ini. Sultan Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD 2024 hingga 2029. Gelar profesor tidak dicantum, Rida Dharmajaya laporkan KPU Kota Medan ke Bawaslu Medan. Serta Marissa Haque, istri dari Ikang Fauzi, meninggal dunia. Kami mulai DMP Evening News malam hari ini dari Israel yang terus mengaktifkan sistem pertahanan anti rudal andalannya Iron Dome menyusul gempuran ratusan rudal balistik hingga hipersonik dari Iran dalam beberapa jam terakhir pada Selasa 1 Oktober 2024 malam lalu. Reuters melaporkan Iran menembakkan sekitar 180 rudal balistik dan roket ke Israel sebagai balasan atas kematian pemimpin milisi pro Teheran, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dan yang terbaru pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Sirine berbunyi di seluruh Israel hingga militer Israel atau IDF memerintahkan warga untuk berlindung di tempat aman. IRGC atau Garda Revolusi Islam Iran mengklaim 90% rudal yang ditembakkan tepat sasaran. Teheran juga memamerkan bahwa pasukannya menggunakan rudal hipersonik Fatah buatan lokal untuk pertama kalinya dalam serangan ke Israel ini. Kutip dari The Independent, seorang pejabat keamanan Israel mengatakan angkatan udara mencegat banyak rudal-rudal yang datang, meski beberapa di antaranya lolos hingga menghantam berbagai bangunan dan memicu kebakaran. Sementara itu, Reuters melaporkan beberapa rudal dan roket Iran itu bahkan jatuh di wilayah Palestina usai dicegat Iron Dome milik Israel. Namun tidak ada korban dalam insiden ini. Ledakan juga terdengar hingga wilayah pendudukan Israel di Yerusalem di tepi barat serta lembah Sungai Yordan. Warga Israel berbondong-bondong masuk ke tempat perlindungan bom dan para reporter di televisi nasional berbaring di tanah saat siaran langsung. Melansir dari The Times of Israel, Tel Aviv mengklaim terlepas dari ratusan rudal Iran yang menargetkan Israel, serangan tersebut hanya melukai 2 orang di ibu kota. Artis senior dan politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024. Kabar duka tersebut disampaikan oleh anak-anaknya Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi melalui unggahan di media sosial Instagram. Sebelum meninggal dunia, Marissa Haque sempat tidak sadarkan diri di rumahnya pada Rabu dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Adik Marissa Haque, Soraya Haque, mengungkapkan bahwa sebelum meninggal dunia, sang kakak tidak menunjukkan gejala atau tanda penyakit apapun. Almarhumah dikenal sebagai aktris dan penyanyi yang populer di era 80-an. Ia telah membintangi sejumlah film, diantaranya Catatan Si Boy, Gita Cinta dari SMA, serta Rhoma Irama dalam Melodi Cinta. Selain berkarir di dunia hiburan, Marissa Haque juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional atau PAN pada periode 2009-2014. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. Alfiansa Komeng menjadi pusat perhatian usai prosesi pelantikan anggota DPD, DPR, dan MPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 1 Oktober 2024.
Tak hanya menjadi sorotan dan kejaran awak media, tapi Komeng juga menjadi rebutan para tamu undangan, simpatisan hingga keluarga para anggota dewan yang hadir di lokasi. Mereka ingin berfoto bersama atau sekedar menyapa komedian itu. Sejumlah tamu undangan yang mengenakan seragam PAN bahkan sampai terjatuh karena saling dorong karena ingin mendekati Komeng. Pada kesempatan itu, ratusan hingga ribuan orang tumpah ruang di sekitar area kompleks parlemen. Komeng yang baru saja keluar dari ruangan paripurna pun kena imbas aksi saling dorong itu. Meski tampak kesal, ia masih bisa melempar candaan. Jangan dorong-dorong, emang gua mobil mogok. Komeng mengatakan, jangan dorong-dorong, emang gua mobil mogok. Komeng tak banyak bicara saat ditanya awak media mengenai apa yang akan dia lakukan ke depan. Namun ia mengaku ingin fokus di bidang seni dan budaya lewat Komite 3 DPD RI. Calon Wali Kota Medan Profesor Rida Dhamajaya menyiapkan bukti-bukti untuk memperkuat laporan terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan yang tidak mencantum gelar profesornya pada penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Medan 2024. Hal itu diucapkannya usai memberikan klarifikasi ke Bawaslu Kota Medan di Jalan Sebaharo, Kota Medan pada Selasa 1 Oktober 2024. Saat itu Profesor Rida didampingi oleh Ketua Tim Badan Hukum dan Advokasi Rida Rani, Garan Petsiaan, dan Riana. Dalam klarifikasi tersebut, kata Rida yang berpasangan dengan Abdul Rani, pihaknya memberikan bukti-bukti bahwa gelar jabatan profesor yang dimilikinya berhak dicantumkan di depan namanya mengingat bahwa dirinya masih berstatus sebagai dosen tidak tetap salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Bahkan Rida mengaku masih terdaftar dengan memiliki nomor induk dosen nasional. Selain itu, pasangan yang mengusung Teknam Medan Berani juga melampirkan penetapan dari Pengadilan Negeri terkait menjadikan gelar profesornya sebagai gelar jabatan akademik yang dicantumkan di depan namanya. Kemudian jika nantinya KPU Kota Medan berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan kepada Bawaslu juga tidak diindahkan, maka langkah hukum yang akan pihaknya lakukan adalah dengan melaporkan KPU Kota Medan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Maka langkah hukum yang akan pihaknya lakukan adalah dengan melaporkan KPU Kota Medan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sementara itu, Ketua Tim Bagian Hukum dan Advokasi Pemenangan Rida Rani, Garan Petsiaan, menyambut baik reaksi cepat dari Bawaslu Kota Medan yang merespon laporan dari Profesor Rida terkait tidak dicantumkannya gelar profesornya. Dalam kesempatan itu, katanya tim kuasa hukum dan advokasi Rida Rani meminta kepada Bawaslu untuk segera memanggil KPU Kota Medan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Medan untuk yang sebelumnya belum mencantumkan gelar profesor nantinya. Dari rekomendasi itu, KPU mencantumkan Profesor Rida Dhamajaya dan Abdul Rani SH. Anggota DPD RI Sultan bin Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024 hingga 2029 berdasarkan pengungutan suara dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 2 Oktober 2024 dini hari tadi. Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih secara sah setelah meraup 95 suara, mengungguli mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni Lanyala Mataliti yang meraup 56 suara. Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan perhitungan hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos. Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan perhitungan suara. Perhitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua Sementara DPD RI, Larasati Moriska. Mekanisme pemilihan pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan tata tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama 3 Wakil Ketua DPD RI lainnya, yakni Gusti Kajeng Ratu Hemas, Yoris Rarewai, dan Tamsir Ringrung. Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni Lanyala Mataliti sebagai calon Ketua DPD RI, serta 3 calon Wakil Ketua DPD RI yakni Dono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan. Adapun jalannya awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan sidang paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismet Ibdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Integrated News. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan langsung mengumumkan nama-nama menteri yang mengisi kabinet pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.
Hal itu dikatakannya saat ditanya Prabowo umumkan nama-nama menterinya pada 20 Oktober malam atau tidaknya ketika ditemui di kantor staf Presiden Jakarta pada Rabu 2 Oktober 2024. Muldoko mengatakan langkah ini penting supaya kabinet tak terlalu vakum lama sehingga bisa langsung diisi oleh para menteri definitif. Di sisi lain, Muldoko angkat suara soal rencana pisah sambut antara presiden yang lama dan presiden yang baru. Ia mengatakan proses tersebut akan diatur oleh Menteri Sekretaris Negara. Namun ia mengatakan prosesi penyambutan presiden yang baru dan mengantarkan presiden yang lama sebagai tradisi yang baik. Jajaran TNI menggelar defil atau parade alat utama sistem senjata atau alutsista dalam gladi bersih pertama acara HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Rabu 2 Oktober hari ini. Dikutip dari Antara, defil diramaikan dengan menampilkan alutsista TNI. Beberapa alutsista yang ditampilkan diantaranya Panzer V-150 yang dilengkapi senjata M60 kaliber 7,62 mm milik TNI Angkatan Darat. Selain itu ada tank Harimau buatan dalam negeri yang juga milik TNI AD. Ada juga roket Astros milik Satuan Artileri Medan atau Armet TNI AD dan meriam Chaser 155 milik Kostrat TNI AD. Selanjutnya alutsista yang juga menyita perhatian saat defil gladi bersih yakni 250 kendaraan taktis MAU milik Kementerian Pertahanan. Tidak hanya TNI AD, TNI Angkatan Laut atau TNI AL juga menunjukkan beragam tank amfibinya seperti tank BMP-3F dan tank LVT-7. Tidak hanya itu, TNI AL juga menunjukkan alutsista kekuatan udaranya, salah satunya helikopter Panther AS-565 MBE. TNI AU juga menunjukkan beragam kendaraan taktis dan kendaraan tempur milik beberapa satuan, salah satunya milik Kopasgat. TNI AU juga memamerkan helikopter Super Puma yang mengudara tepat di atas Tugu Monumen Nasional atau Monas. Untuk menutup gladi bersih, TNI AU melakukan simulasi tempur antara satu pesawat musuh dengan dua pesawat milik TNI AU. Dalam simulasi itu, TNI menggunakan pesawat Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK. Jajaran pasukan TNI direncanakan kembali menggelar gladi bersih kedua pada Kamis 3 Oktober 2024 besok. Andika Siransyah melaporkan untuk DNP Integrated News. Sinteyong hadir ke Malaysia untuk memantau langsung permainan Jody Amat bersama Jorodarlu Tanzim jelang timnas Indonesia menghadapi Bahrain. STY melalui Instagram pribadinya mengunggah momen dirinya bersama Jody Amat di Stadion Sultan Ibrahim Lakrin di Malaysia usai JDT mengalahkan Shanghai Shenhua 3-0 pada pertandingan Liga Champions Selasa 1 Oktober lalu. Selain itu, pada slide berikutnya STY menampilkan foto 4 pemain Shanghai Shenhua yang merupakan pemain timnas China yang bakal menjadi lawan Indonesia. Sinteyong tidak memberikan caption dalam foto tersebut. Namun beragam reaksi netizen memajiri kolom komentar pelatih timnas Indonesia itu. Pada pertandingan tersebut, Jody Amat tampil sebagai pemain cadangan. Jody Amat main pada menit 87 menggantikan Naksto Isa. Sehari setelah pertandingan tersebut, STY mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan China di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari daftar 27 pemain itu terdapat nama Jody Amat yang kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Selain Jody Amat, STY juga memanggil Jai Indes, Marcel Gres, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo untuk posisi bek tengah. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Bahrain Rifa pada 10 Oktober mendatang. Kemudian timnas Indonesia akan bertandang ke China di Stadion Qingdao pada 15 Oktober nanti. DNP International News. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada hari Rabu ini menandatangani Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas layanan digital yang akan dikenakan sebesar 12% atas layanan digital yang disediakan oleh orang asing. Acara tersebut dilakukan dalam sebuah upacara di Malacanang. Subjek wajib pajak meliputi penyedia konten digital seperti film, musik, gambar, dan informasi, pasar elektronik, perizinan online atas perangkat lunak, aplikasi seluler, video dan permainan, ruang iklan online, layanan mesin pencari, jejaring sosial, serta webcast dan webinar. Undang-Undang Republik Nomor 12023 ini dirancang untuk memulihkan pendapatan yang hilang akibat ketidakjelasan Undang-Undang Perpajakan atas transaksi e-commerce, khususnya dari perusahaan asing yang melayani konsumen Filipina tetapi tidak berbasis di Filipina. Berdasarkan proyeksi Departemen Keuangan Filipina, undang-undang tersebut diperkirakan akan menghasilkan antara 80 miliar pesos hingga 145 miliar pesos dari tahun 2025 hingga 2028 tergantung pada kepatuhan subjek wajib pajak.
Demikian DMP News untuk 84 hari lagi menuju hari Natal. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Kritik dan saran bisa Anda layangkan ke surel kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita fatwa dan terkini lainnya di situs baru kami di dmpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Ghazali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.